Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat nggih? Kita bertemu lagi di kelas 6 dengan pada pelajaran SKI. Di sini Bu Nunuk meneruskan pelajaran SKI kalian kelas 5, yaitu ketika Rasulullah wafat, kepemimpinan Islam diganti oleh para khulafaur rasyidin. Di kelas 5, kamu mempelajari tentang Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Sekarang yang diajarkan Bu Nun adalah Khalifah Utsman bin Affan. Yang kita pelajari tentang sejarah tentang Utsman bin Affan, mulai riwayat hidup, kepribadian, perjuangan, serta wafat beliau. Riwayat Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdisam bin Abdil Manaf bin Qusay bin Kilab. Ayahnya Utsman bernama Affan dan ibunya bernama Arwa bin Khurais. Utsman ini bertemu nasabnya dengan Rasulullah pada kakeknya bernama Abdul Manaf. Jadi antara Rasulullah Muhammad SAW ini bersama Utsman bin Affan ini masih keluarga, bertemu pada kakeknya bernama Abdul Manaf. Utsman bin Affan selain sahabat juga khalifah, beliau juga sebagai menantu Rasulullah. Bahkan beliau diberi gelar Dzun-Nuraini. Kenapa? Karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dzun-Nuraini itu artinya dua cahaya. Kemudian beliau karena pernah hijrah 2 kali ke Habasyah dan Madinah, maka beliau bergelar Dzul Hijrataini. Selanjutnya, kepribadian Khalifah Utsman bin Affan. 1. Beliau rendah hati atau tawaduk. Tawaduknya beliau ini tidak hanya kepada sahabat atau orang-orang penting saja, tapi juga pada pembantu beliau. Contoh, ketika beliau sholat malam, beliau tidak membangunkan pembantunya untuk mengambil air wudhu. Khalifah Utsman mengambil sendiri. Alasannya apa? Sudah tidak merepotkan karena malam hari. Malam hari itu waktunya pembantunya itu untuk istirahat. Itu contoh. Salah satu contoh ketawaduan Utsman bin Affan. Yang kedua, dermawan, sangat dermawan Utsman bin Affan. Sudah kaya raya dan dermawan. Contoh, ketika perang Tabuk, hanya ada satu sumur. Satu sumur ini diperebutkan oleh tentara Islam dan tentara Quraisy. Sama Utsman bin Affan dibeli meskipun harganya sangat mahal. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan tentara Islam. Kemudian apalagi? Membiayai perluasan Masjid Nabawi, memerdekakan budak dan lain sebagainya. Kemudian beliau pemaaf, pemalu dan ahli ibadah. Ahli ibadahnya ini contoh, beliau ini sangat senang mengaji. Bahkan pernah ketika sholat, ketika malam Lailatul Qadar, beliau sholat di samping Ka'bah. 1 rakaat itu 30 juz anak-anak. Subhanallah. Makanya Utsman bin Affan ini dijuluki ahli ibadah. Selanjutnya, perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Selama beliau menjadi khalifah, apa saja yang telah dilakukan? 1. Umar bin Khattab Utsman bin Affan ini diangkat menjadi khalifah itu pada tahun 23 Hijriah atau 6 Masehi. Pada usia 71 tahun. Sudah tua, tapi karena memiliki kelebihan-kelebihan dan lain sebagainya, maka beliau diangkat menjadi khalifah. Kemudian beliau membentuk pemerintahan ini bersih dan berwibawa dengan kesederhanaannya, lembut dan sangat soleh. Dalam mengelola pemerintahan ini yang disayangkan, beliau lebih banyak mengangkat dari kerabat atau keluarganya untuk menjabat di pemerintahannya. Jadi pimpinan yang telah diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab tadi dilengsarkan, diganti semua dengan keluarganya sendiri yang menduduki sebagai gubernur, menteri dan lain sebagainya. Kemudian memajukan dalam bidang ekonomi yang dibentuk 1. Penerapan politik ekonomi Islam. 2. Tidak berbuat zalim dalam menerapkan pajak. Yang ketiga, menetapkan kewajiban
harta untuk diserahkan ke Baitul Mal. Artinya begini, siapa saja yang sangat kaya dan lebih hartanya harus menyisakan untuk zakat, namanya zakat mal. Ini harus diserahkan ke Baitul Mal, akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam bidang hukum, beliau membuat tempat khusus kehakiman. Dalam ibadah juga ada. Beliau menambahkan azan ketika sholat Jumat. Dulu sholat Jumat hanya satu kali anak azannya. Tapi ketika Khalifah Utsman azan ini tambah satu lagi. Jadi ada 2 azan. Tujuannya apa? Azan pertama itu diingatkan bahwa sholat Jumat akan segera dimulai. Sudah waktunya dekat. Gitu, ya. Kemudian membukukan Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran ini dibukukan 2 kali anak-anak selama ke Khulafaur Rasyidin. Pertama pada masa Abu Bakar ini atas usulan Umar bin Khattab. Di masa Abu Bakar, pembukaan Al-Quran hanya dibukukan nasi bendel jadi satu tanpa dilihat tulisannya sama atau tidak, enggak. Hanya dijadikan satu. Ketika Utsman ini enggak. Khalifah Utsman membukukan Al-Quran ini tulisannya harus sama semua. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi Al-Quran yang ada di seluruh wilayah Arab dikumpulkan dan dimusnahkan, artinya dibakar, diganti dengan Al-Quran yang ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan dengan kepanitiaan yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit. Maka Al-Quran yang dibukukan oleh Utsman bin Affan ini dinamai dengan Mushaf Utsmani. Al-Quran ini sampai sekarang dan selamanya, yaitu Mushaf Utsmani yang ditulis oleh panitia yang bernama Zaid bin Tsabit. Selanjutnya, wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 11 tahun. Beliau wafat dibunuh oleh Tamran bin Sultan Asy-Syaki. Di buku tidak ada. Di buku dulu-dulu yang membunuh Utsman bin Affan ada Tamran bin Sultan Asy-Syaki. Tapi di buku yang tahun kemarin Abdullah bin Sabah. Padahal Abdullah bin Sabah ini adalah sahabat yang menfitnah, yang menyebarkan fitnah tentang Khalifah Utsman bin Affan. Dan diingat, yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan adalah Tamran bin Sultan Asy-Syaki. Beliau menjadi khalifah selama 11 tahun. Meninggal pada tahun 656 Masehi. Nah, sekarang keteladanan yang bisa diambil dari Khalifah Utsman bin Affan. 1. Ketawaduannya yang sudah diterangkan Bu Nunuk tadi. Yang kedua, kedermawanannya. Yang ketiga, selalu menjaga rasa malu dan kehormatan. Terakhir, pemaaf. Itu anak-anak yang diterangkan Bu Nunuk mulai dari riwayatnya sampai keteladanan. Semoga apa yang diterangkan Bu Nunuk ini dapat menjadi manfaat bagi kalian. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.